Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke jangan lari. Jumpa lagi hari ini, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa untuk stay dan hubungi admin Politeknik NSC Surabaya. Karena ada apa? Ada sesuatu hal yang sangat penting, yaitu Politeknik NSC Surabaya sudah masuk di gelombang ketiga nih. Jadi potongan USP-nya sudah 1 juta. Nah, selain itu bagaimana pembelajaran di Politeknik NSC Surabaya? Jangan khawatir, kita ada kelas full online, namanya kelas layar. Nah, selain itu juga ada kelas mitra atau kelas iduka bagi perusahaan ataupun mitra yang bekerja sama dengan Politeknik NSC. Apa nih keuntungan dari kelas mitra atau iduka? Karena mendapatkan potongan 50% untuk USP dan UPP tiap bulannya. Wah, seru banget kan ya? Nah, untuk informasi lebih lanjut, langsung saja cek di sini ya, pemirsa. Nah, langsung aja daftar. Oke. Nah, kali ini tamunya spesial banget karena semua warga Politeknik NSC Surabaya pasti sudah kenal ya, sudah famous. Dan kita akan membahas tentang kendaraan penunjang logistik bongkar muat. Apakah itu? Nah, dan siapakah bintang tamu kita malam ini? Selamat datang, Mas Teguh Sanyoto. Selamat datang. Tepuk tangan dong. Semangat pagi. Oh iya, walaupun malam kita masih semangat pagi ya. Jadi beliau adalah salah satu dosen program studi administrasi bisnis di Politeknik NSC Surabaya. Selain menjadi dosen, Mas Teguh ini apa aktivitasnya? Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, malam. Iya, jadi terima kasih. Terhormat sekali saya bisa duduk di sini. Wah, iya. Sebelah saya senior sekali, gitu kan. Aduh, kelihatan tua dong kalau senior ya. Iya. Ya, jadi saya selain di NSC, saya sekarang atau 2 tahun ke belakang yang lalu menggeluti bidang logistik di transportasi. Iya. Dan saya juga masih terdaftar di salah satu karyawan di perusahaan forwarder di Surabaya. Wow. Seperti itu. Di bagian business development untuk mengurusi dokumen beserta monitoring kegiatan ekspor dan lokal. Ya. Ekspor dan lokal. Iya, betul. Oh, makanya beliau ini juga mengajar mata kuliah ekspor impor ya. Ya, betul sekali. Waduh, saya aja nggak bisa. Jago banget berarti ya. Nah, kalau ngomongin apa yang tadi ya terkait logistik, berarti sudah famous ini Mas dengan logistik unit dan lain sebagainya ini. Iya, tetap masih belajar ya, tetap masih belajar karena setiap perpindahan waktu, perpindahan tahun, ada regulasi baru, ada peraturan baru, jadi tetap belajar, tetap bisa mengikuti bagaimana metode-metode yang baru dan bisa mendalami apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Oke, sekarang. Nah, kalau dalam dunia, apa nih kita ngomongin? Dunia ekspor impor atau logistik ini kita? Logistik dulu. Oh, logistik dulu, ya. Oke ya. Dalam dunia logistik ini sebenarnya jenis kendaraan apa sih, Mas Teguh, yang biasanya digunakan? Oke, kalau jenis kendaraan itu tentu saja jenis kendaraan untuk bongkar muat dulu ya, yang berhubungan dengan untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari yang kecil dulu kita bisa bahas, itu ada kendaraan pick up. Oke, pick up. Terus ada lagi ke atasnya lagi itu ada kendaraan truk. Biasanya disebut truk kanter atau engkel. Truk kanter atau engkel. Iya, bedanya kalau kanter itu atau kalau diesel ya orang bilangnya gitu ya, itu bannya belakang double. Tapi kalau engkel bannya satu. Oh gitu. Ya, wah baru bannya tahu satu ya. yang belakang gitu. Terus ada lagi yang bak sama yang box. Ya. Terus ada lagi naik ke atasnya lagi ada jenis yang lain fuso, ada jenis yang lain trailer. Itu sih semuanya itu. Saya nggak perlu sebutkan merek ya. Oh jangan. Saya nggak perlu sebutkan merek. Takutnya di endorse nanti. Iya, jadi terus ada lagi yang mungkin lebih ke penunjang kegiatan bongkar muat yang besar ya, kita ngomong skalanya nasional besar, itu ada truk trailer sama wingbox. Wingbox. Ya, jadi kegiatannya yaitu ketika trailer itu ada yang panjang, ada yang pendek.
Hmm, baknya apa namanya gandengannya yang belakang oke. itu kalau kita ngomong ekspor. Jadi yang panjang atau yang pendek itu juga spesifikasinya berbeda-beda. Nggak perlu detail ya. Intinya kalau kita mau melakukan proses ekspor, Mm-mm, itu kan ada proses muat dulu. mm-mm. Proses muat itu kendaraan yang kita mau ambil atau kita mau sewa atau kita mau pakai itu harus ngambil dulu kontainer yang ada di depo. Oke. Baik yang panjang maupun yang pendek. Atau lebih spesifik kalau yang panjang itu 40 feet ukurannya, boxnya. Kalau yang pendek itu 20 feet. Nah, setelah itu diambil di depo yang kosong. Sudah dengan administrasinya, administrasi ekspor impor, terus dibawa ke gudang tempat penyimpanan barang. Setelah dibawa ke gudang tempat penyimpanan barang, dilakukanlah muat di situ. Setelah Hmm. dimuat barangnya langsung dibawa ke pelabuhan dengan melalui jalur regulasi. Perlu jalur regulasinya saya bahas atau Oh tidak? iya dong, nanti ya kita Nanti aja bahas. ya. Nah, sekarang masih bahas depo nih, saya tertarik. Depo ini apa sih, Mas Teguh? Dan apakah kendaraan itu memang harus punya pribadi, sepersetujuan depo atau bagaimana? Mungkin bisa ada Oh, istilah depo ya? ya. Istilah Depo, depo. jadi kalau saya sebutkan tentang depo itu depo kontainer berarti Bu. Oh ya, Depo depo kontainer. kontainer itu. Depo kontainer itu ada kepemilikannya secara pribadi Oh ya. ada depo titipan hanya untuk menitipkan kontainer yang Mm-mm, baik itu yang isi maupun yang kosong, muatannya mm-mm, maksudnya. betul. Terus ada depo pemilik dari shipping line. Shipping land. Shipping line itu yang punya kontainer juga punya kapal. Ya, Oh, nah kalau kendaraannya itu boleh dipakai kendaraan pribadi, boleh sewa, boleh juga kendaraan yang dimiliki oleh shipping line tersebut. oh, seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi depo itu seperti contoh Stasiun stasiun, atau terminal gitu. terminal Ya, bandaranya untuk apa ini unit-unit kontainer. kontainer Ya, yang kontainer. gede-gede tadi itu Kalau ya. kegiatannya banyak sekali di depo, ada kegiatan penumpukan, Mm-mm, ada kegiatan empty kontainer atau kontainer kosong, ada kontainer yang keluar masuk, mm-mm. terus ada lagi apa? Stripping luar, stripping dalam. Saya jelaskan singkat. Stripping luar itu artinya kontainer sudah di-booking, sudah Mm-mm. diadministrasikan, dibawa keluar. Oke. Terus setelah dibawa keluar, dibawa lagi ke pelabuhan untuk diberangkatkan menggunakan kapal. Oh, Kalau seperti stripping dalam, kontainer dipersiapkan di dalam depo, mm-mm. dibuka kontainernya untuk dibawa kendaraan, untuk masuk barang menggunakan kendaraan lain dan dipindahkan ke kontainer tersebut. Itu stripping dalam. Makanya Wah. kalau kegiatan ekspor itu tidak harus kontainer kita bawa keluar. Kita bisa bawa kendaraan kecil, misalkan pick Ya. up tadi, Mm-mm. bisa bawa barang, masuk ke depo, terus diadministrasikan di situ, dimasukkan ke dalam kontainer. Oh, Seperti itu. jadi seperti itu. Jadi sebelum kita mm, membahas lainnya nih, sudah paham nih ya istilah kontainer, istilah deponya sendiri. Jadi depo adalah suatu terminal ya, Terminalnya, betul. terminalnya, rumahnya. Masalah kepemilikan itu nanti tergantung ya, gitu. Tergantung. Ya, Jadi kalau saya kaya raya bisa nih ya titip ke deponya siapa gitu ya. bisa. Kalau saya punya trailer ini Mm, ceritanya. Oke. bisa. Nah, untuk menentukan muatan ini bagaimana? Apakah muatan ini cocok untuk kontainer model ini? Tadi kan macam-macam tuh Iya, iya, kendaraannya. Itu iya. bagaimana? Apakah ada regulasinya nih, Mas Teguh atau bagaimana? Iya, baik. Kalau untuk muatannya sendiri, sudah ada regulasi yang paten ya. Kalau Oh, bahasanya Incoterm. Incoterm. Itu Iya, dari mana regulasinya, Mas? dari pemerintah kita juga. Oh, provinsi, kota atau dari pusat? Nasional dan internasional. Oh, nasional, internasional. Iya, jadi Oke. saling terhubung, ada konsolidasi untuk urusan regulasi. Jadi gini, kalau Heeh. kita bahas kontainernya dulu, Mm-mm. kontainer itu banyak sekali jenisnya Oke. dan ukurannya juga berbeda-beda. Ada kontainer yang tadi sudah saya sebutkan 20 feet dan 40 feet. Mm-mm. Ada juga 45 feet, tergantung kegunaannya untuk apa. Ada juga kontainer yang flat track. Ada juga kontainer dam. Kontainer dam itu artinya bukaannya di atas, tidak di belakang kayak biasanya itu. Oh, oke. Nah, jadi ada juga yang flatbed seperti itu. Flatbed itu, Jadi kalau kayak barang besar yang kita nggak bisa masukin ke box, ya berarti ada hanya tempatnya saja. oh Jadi gitu. kayak kita mau antar minuman kan bisa pakai nampan. Nah, seperti Betul. itu ya. Bukan minumannya dimasukkan ke dalam box itu kan enggak, itu kan ya. Oh iya ya. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk ukurannya, untuk jenisnya itu ada dua. Yang umum yang kita pakai di Indonesia ada dry dan river. Dry itu apa nih? River itu? Dry itu kering, anggaplah begitu ya. Ya. Atau bisa dipakai untuk bahan-bahan, untuk barang-barang yang kering, pakai kardus atau apa, kayak Indomie,
kecap dan lain kan perlu kering aja gitu Oh ya. ya. Ada yang river. River itu kalau secara umum kayak kulkas berjalan. Oh, kayak ini ya, apa, dia dingin ya? Iya, bisa dingin, bisa panas. Oh, Ada tergantung. refrigeratornya di situ. Bisa bisa request suhu berapa derajat, dingin berapa derajat, hangat berapa derajat. Bisa. Wow. Seperti itu. Dan ukurannya kalau river itu memang spesifikasinya khusus. Ada food grade, ada grade A, ada grade B. Tergantung komoditi apa yang mau dipakai untuk kegiatan bongkar muat itu. Biasanya kalau river itu ya untuk frozen fish. Mhm. Tapi macam-macam komoditi ikan itu kan banyak. Ada Heeh. loligo, ada cumi-cumi, ada ikan tuna, terus mungkin ada produk-produk frozen food seperti yang ada di TV-TV gitu kan ya, Di yang tinggal TV-TV. goreng, yang tinggal Iya bakar iya, gitu ya, heeh, itu tetap betul. pakai frozen, Jangan tetap pakai river iya iya, betul. itu. Terus kalau dry ya biasa untuk komoditi tumbuhan, Mhm. untuk rempah-rempah, Mhm. sama untuk barang-barang raw mate, barang-barang material yang akan diproduksi. Oke. Nah, Nah, Indonesia ini kan terkenal kita sering apa namanya dipesan untuk ekspor itu raw meat yang nanti di luar negeri untuk dibuat produk yang akan dipasarkan di seluruh dunia seperti itu. nah, rumit ini contohnya ya gimana, Mas Teguh? Contohnya yang paling mudah mungkin kalau ini ya jagung misalkan ya Oke. kita ekspor jagung ke Asia, nanti jagung itu akan diproduksi di negara tujuan, akan dijadikan sebuah produk. Oh. Produknya akan dipasarkan di seluruh dunia. Jadi kita hanya mengirim jagung yang sudah dipanen itu Yang ya? sudah dipanen. Nanti jagungnya mungkin di sana diproduksi jadi popcorn atau apa, kita nggak tahu ya kan. Oh. Setelah itu popcornnya dikembalikan ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Mungkin pernah lihat teman-teman durian montong, ya, montong Thailand maksud saya, Betul betul. yang di Indomaret ya. Iya. Saya nyebutkan merek, maaf ya, Nggak apa-apa, jangan di-endorse ya. saya sebutkan merek, maaf. Heeh. Itu sebenarnya kan raw mate-nya dari Indonesia. Oke. Dan kebetulan perusahaan saya, Ditanamnya di sana? bukan, duriannya dari Indonesia. Oh, terus? Kebetulan perusahaan kami yang mengirimkan raw mate-nya Mhm. itu ke salah satu negara di Asia Tenggara dan itu dikirim setengah matang beku. Mhm. Setelah sampai ke negara tujuan, nanti akan dikemas, dilabkan ulang. Setelah dikemas menjadi montong negara tujuan tersebut dan akan dijual belikan di seluruh dunia. Oh. Sebenarnya itu salah satu kebanggaan kita juga. Montong di sana itu ada sebagian besar dari Indonesia. Wow, jadi kalau ke luar negeri jangan beli durian montong ya, Ya karena itu dari nggak gitu Indonesia. juga, nggak gitu. Nah itu kan Cari sudah perdagangan internasional, sudah oh, bebas gitu bebas ya, ya. Nah, kira gini, sudah wah ini bebas. berarti dari Indonesia, itu nggak boleh gitu ya. Berarti tetap aja Nggak kalau boleh, pingin ya kan sudah menjadi hak di sana, ya kita oh tetap sebagai pengguna ya pengguna nggak apa-apa. oh, nggak, karena kalau di Thailand tuh kan buah-buahannya tuh bagus-bagus, mungkin Ya ya sebagian juga dari sebagian Indonesia ya? ya ada raw meat yang dari Indonesia. Belum jadi ya raw Iya. material ya, seperti itu. Oh, nah, barang apa ini Mas Teguh yang paling menurut pengalaman Mas Teguh ini yang paling susah untuk dikirim? Paling ribet, paling susah, apa? Kalau paling susah itu biasanya yang memang punya kuota. Oh, Produk-produk Indonesia yang punya kuota ekspor maupun impor. nah, contohnya apa ini? Contohnya seperti kopi. Oh, kopi. Kopi itu Hmm, berarti kuota ya? kopi itu ada kuota, terus kayak minyak goreng. Minyak goreng kan ada Oh, regulasi, jadi betul. kalau kita mau ekspor minyak goreng itu ada ketentuan khusus kita harus menyebarkan di nasional dulu 60%, baru 40%-nya bisa Oh, diekspor. mungkin karena bersaing dengan negara lain yang juga penghasil kopi dan minyak mungkin ya? Sebenarnya tidak begitu juga kalau sepengetahuan saya nih, asumsi saya sendiri sih, Heeh. asumsi ya. Jadi Indonesia tuh masih sangat butuh produk tersebut, kenapa harus dijual ke luar Oh, negeri? seperti itu. Seperti itu. Ya contohnya beras juga Oh, gitu kan. benar benar benar. Nah, jadi logika saya seperti itu, tapi kalau regulasi saya tidak tahu seperti apa pemerintah. Seperti Oh, itu. jadi seperti itu. Jadi Iya. memang ada keunikan sendiri-sendiri ya untuk Mm-mm. pengiriman barang. Nah, Ya, untuk standar keamanannya nih, karena kan tadi kendaraan itu kan milik pribadi nih, misalnya saya ini punya trailer tak taruh depo. Nah, apakah ada standar keamanan untuk pengiriman? Sedangkan kan saya yang punya kendaraan, ya udah bawa aja. ya. Baik. Kalau standar keamanan kendaraan itu sebenarnya sudah sangat distandarkan ya oleh pemerintah, Oke. terutama di
Dinas Perindustrian, juga di kedinasan yang lain terkait uji layak pakai kendaraannya, termasuk pajak kendaraan bermotornya, termasuk uji kirnya. Uji kir mungkin paham ya teman-teman ya semua ya. Jadi ada, kalau trailer ini saya ngomong trailer itu Benar-benar. kirnya ada dua, Oh, ada kirnya. di head unit sama di gandengannya itu Wah, gitu. Ada dua kir. Kir itu ya uji berkala setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau memang dia tidak lolos uji kir berarti tidak layak pakai untuk kendaraan tersebut. Itu untuk keamanan di jalan, termasuk cek ketebalan ban, terus rem dan lain-lain. Di situ sih kalau untuk keamanan kendaraan unit yang kita pakai itu tanggung jawab si pemilik kendaraan tersebut. Oh, jadi bukan drivernya ya? Bukan, driver kan juga ikut perusahaan biasanya, vendor-vendor itu. Nah, kalau di mobil-mobil yang biasanya kita pakai nih, Mas Teguh, itu kan ada GPS. Apakah untuk trailer yang gede-gede itu juga dipasang seperti itu? Tentu dipasang. Oh, Dan itu sangat penting sekali ya. Untuk memonitoring kegiatannya di perjalanan, juga memonitoring driver. Jadi perusahaan-perusahaan transporter atau logistik yang memiliki kendaraan besar-besar itu biasanya diwajibkan ada GPS karena monitoring kendaraan tersebut 24 jam. Jadi ketika ada kegiatan muat, perjalanan panjang, driver biasanya istirahat dan mungkin istirahat tidur atau apa, nah kita yang bisa cek ini kendaraan masih di mana untuk segera dihubungi driver tersebut. Seperti itu. Jadi kadang GPS juga bisa difungsikan untuk melihat jalanan yang kira-kira sedang macet, jadi bisa ambil alternatif, kontak dengan sopir sehingga proses closing dari kegiatan muat tersebut sesuai dan tepat waktu. Oh, iya. Nah, ini yang saya penasaran ya. Kadang-kadang ini ada beberapa jam atau beberapa waktu itu kadang nggak ada trailer sama sekali. Tapi ada beberapa waktu yang trailernya itu udah jalan. Kalau kata orang-orang, wah ini wayai trailernya metu. Nah, itu memang ada nggak sih Mas cara manajemen pengelolaan trailer ini, unit kendaraan besar ini terutama ya untuk kegiatan ekspor ini, apakah memang sudah diatur ada waktunya atau? Ya, ada, tentu saja ada. Jadi saya ngomong masalah jalan dulu ya. Di jalan itu ada ketentuan untuk unit kendaraan besar-besar. Betul. Apalagi kota ya kan. Di Iya. kota itu ada ketentuan jam. Misalkan Surabaya nih Jalan Arya Basuki Rahmat itu tidak diperkenankan untuk kendaraan besar kecuali ada izin khusus atau ada pengawalan dari pihak yang berwajib. Terus kalau pas mungkin ada crowded di jalan, kendaraan trailer atau box besar-besar yang melewat jalur itu, ada juga itu terkait karena waktu closing kapal yang sudah mendekati. Oh, ada waktunya kapal Waktunya. ini? Jadi setiap kita Oh, mau proses muat itu betul. akan selalu ditempatkan waktu dengan closing kapal. Oh, seperti itu. Jadi ketika mungkin ada contohnya ada satu kapal yang mau berangkat ke Malaysia, dia kan sudah ada schedule. Nah di schedule itu ada waktu deadline closingnya jam 12 malam. Hari Senin misalkan, itu pasti antara jam 10 malam sampai jam 12 malam jalan arah ke pelabuhan akan ramai kendaraan besar yang membawa barang yang akan dinaikkan ke kapal tersebut untuk berangkat ke Malaysia. Oh, Biasanya jadi seperti itu. kredit ini tergantung dari jadwal kapal Tergantung dari ya. jadwal kapal. Kalau Nah, memang jalan yang diizinkan untuk kendaraan besar. betul. Seperti itu. Kalau di Surabaya sendiri dan sekitarnya ini pelabuhannya apa aja nih, Mas? Ini biar pengetahuan juga nih buat pemirsa. Mungkin nggak tahu kalau punya Iya, pelabuhan. kalau pelabuhan di Surabaya ya termasuk pelabuhan internasional Oh ya? yang terbaik, salah satu di Indonesia ya Pelabuhan Tanjung Perak. Oh, Tanjung Perak tepi laut ya oh kan. ya. Siapa suka boleh ikut gitu Ayo, kan. ayo kita ikut. Terus yang kedua ada di perbatasan Gresik, Heeh? Pelabuhan Teluk Lamong. Oke, Teluk Lamong. Itu ya ada dua itu. Oh, pemirsa ada dua ya, Tanjung Perak dan Teluk Teluk Lamong Lamong. Kalau Tanjung Priuk itu di di Jakarta. Jakarta, Oh, Tanjung Mas di Semarang. Tanjung Emas di Semarang. Nih, biar tahu nih apa Mas Teguh pemirsa nih kalau kita punya pelabuhan terbaik. Iya, Ya, salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia, main port di Indonesia. wah keren banget ya. Jadi memang apa kita harus bangga ya, Mas ya. Iya, tentu saja harus bangga. Oke, nah kalau dalam
tadi kan kita sudah bahas depo, bahas trailer ya kan. Kemudian bagaimana nih cara mengelola itu tadi Mas, mengelola trailer yang tadi, seperti yang tadi diceritakan ya. Kalau ada jam-jam kapal. Nah, itu sih yang mengelola bagaimana nih Mas? Siapa manajemennya? Si Oke, depo itu kah atau pihak ya, kapal, pihak Tanjung Perak atau ya. Jadi kalau untuk manajemen pengelolaan mm-mm. itu tergantung dari awal kesepakatan proses Oh, pekerjaan tersebut. Jadi kayak kayak misalkan begini, ada satu shipper ya, saya mm-mm, sebutnya shipper atau pengirim itu ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri atau ekspor. mm-mm. Jadi pihak perusahaan yang menjadi vendor yang untuk melakukan pekerjaan tersebut itu harus memastikan dulu apakah barang yang mau dikirim itu sudah siap di tempat gudang, Mm-mm, terus memastikan juga apakah jadwal kapalnya sesuai, mm-mm, dan memastikan juga apakah kendaraannya sudah siap. Seperti itu. Jadi mm-mm. awalnya seperti itu. Setelah ada kesepakatan itu, maka pihak vendor atau yang mengerjakan pekerjaan itu mulai memonitoring atau memanage waktu, bagaimana me, apa, bagaimana menghitung waktu kendaraan tersebut berjalan dan mengestimasikan sehingga nanti akan menentukan eh, barang tersebut sampai ke pelabuhan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka akan berpindah ke kapal dan akan berpindah ke kapal yang lain dan akan memulai administrasi yang baru lagi. Oh, gitu ya. Atau bisa di manage waktu sebelum closing sudah datang, sudah bisa dilakukan, tapi dititipkan barangnya dulu di depo titipan Oh, supaya lebih dekat. Kan kalau bongkar muat itu bisa jauh kan tempatnya. Nah, kalau di layanan kontainer itu kan ada free time. mm-mm. Ada free time yang di Indonesia, juga ada free time yang di luar negeri. Nah, itu benar-benar harus bisa memanage dari free time yang kita dapat dari pelayaran. Oh, seperti Seperti itu. itu. Jadi kalau kayak kita ketinggalan tiket pesawat nih ya, kita Mm-mm. harus beli tiket Harus lagi. beli tiket lagi, harus administrasi ulang lagi. Dan Ah, kalau ekspor kan administrasinya panjang, ada urusan dengan karantina, wah, dengan COO, HC, dan lain-lain. Itu. seru ya Jadi kayaknya ya. manajemennya harus kuat di time management kalau memang kita mau melakukan proses Mm-mm. itu. Dan harus memastikan shipper, memastikan vendor untuk bisa bergerak sesuai dengan arahan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau ngomongin time management nih, kalau di perusahaannya Mas Teguh sendiri pengalamannya itu bagaimana time manajemennya agar tidak terjadi ketertinggalan dalam Mm-mm. bongkar muat? Itu gimana, Ya, Mas? jadi kalau saya melihat, saya mengamati itu hanya di pola komunikasi saja. Jadi Oh, harus berpola komunikasi mm-mm. antar departemen supaya komunikasinya tidak putus dan itu akan menjadi monitoring yang baik untuk kegiatan bongkar muat tersebut. Jadi hanya komunikasi antara pihak yang punya barang, Mm-mm. pelabuhan, depo, dan kami penyedia layanan jasa tersebut. Di penyedia layanan jasa itu juga ada beberapa departemen yang memang harus kompak dalam melakukan proses pekerjaan dengan mengejar waktu yang sesuai dengan target yang ditentukan. Ada bagian dokumen, ada bagian operasional di lapangan, Mm-mm. ada bagian CS, ada customer service yang mempersiapkan proses di gudang dan mempersiapkan proses di pelabuhan. Seperti itu. Berarti kalau ngomongin customer service ini 24 jam dong, Mas? Bisa jadi. Ada yang 24 jam, tergantung itu apa? Tergantung waktu kapalnya juga. Makanya, kan Kalau tadi disampaikan kapal bisa aja jam 12 nih, berarti iya, kan CS harus standby nih. CS harus standby. Jadi kalau mendekati closing itu CS bekerja keras. Iya. Nah, seru banget kayaknya ya kalau kita ngomongin unit kendaraan ya. Tadi begitupun dengan proses manajemen sampai dengan time management. Nah, terakhir ini, apakah ada apa ya ini? Sekarang kan teknologi canggih nih, Mas. Ya, Tadi dari tadi ngomongin bongkar muat. Saya bayangin ini ya, karena saya ini, apakah bongkar muat itu dilakukan oleh manusia, Mas? Segitu banyak barang dilakukan oleh manusia satu persatu pindah ke kapal, ataukah memang apa ini kalau kayak kita menyeberang ke pulau ke Bali gitu, kendaraannya masuk kapal, ataukah ada peralatannya sekarang sudah canggih bisa ngambil barangnya? ya. Tentu saja kegiatan itu harus didukung dengan teknologi yang lain ya. Baik Oke. elektronik maupun teknologi komputasi.
Jadi kalau yang sekarang ini teknologi secara elektronik ada beberapa macam, seperti ya ini saya bisa sebut elektronik atau kendaraan lain ya, Iya, betul. seperti forklift itu sangat Oke. butuh. Oh ya. Seperti kalau orang-orang bilang kalmar ya, kalmar itu kendaraan besar yang untuk mengangkat kontainer untuk kegiatan lift on dan lift off Oke. dari tempat depo Mm-mm. dipindahkan ke unit truk Mm-mm. dan dari unit truk dipindahkan ke depo untuk penumpukan. Ada lagi dari unit truk kendaraan itu dipindahkan ke kapal. Itu sudah pakai kendaraan atau alat berat. Oh. Dan kendaraan alat berat tersebut ada yang didukung secara elektronik juga. Ada sistem robot juga. Serius nih? Ya, contohnya kayak yang di Teluk Lamong. Itu sudah kita kayak main game. Hah? Serius Seperti nih? itu. Ya, Waduh, nanti bisa dilihat saya atau merinding nih. bisa izin untuk dilihat di Eh, Teluk Lamong. tapi kapan hari anak mahasiswa NSC, anak-anak di sana kesana kan ya, Mas? Ya, sempat angkatan tahun berapa itu saya lupa. Itu sempat kita ajak untuk Ke Teluk Lamong. kunjungan industri ke Teluk Mm-mm. Lamong untuk melihat proses bongkar muat kontainer di sana, Mm-mm. lift on, lift off, juga diperkenankan untuk masuk ke ruang apa namanya itu ya, ruang navigasi ya, Oh iya, ruang betul. navigasi dan diperbolehkan izin untuk menggerakkan apa namanya analog bahasanya gitu. Wah, Itu ada yang seperti itu. keren loh berarti. Itu kalau kita ngomong bongkar muat kontainernya. Nah, Betul. kalau sekarang kita ngomong bongkar muat barangnya. Betul. Mungkin kontainer kan tinggi, kita tahu Iya. ya. Terus Mm-mm. ada kendaraannya tinggi, itu juga harus punya spesifikasi khusus. Ada yang memang dibongkar muat oleh tenaga manusia. Oh iya, Ya, berarti ada masih pakai. masih tenaga Mm-mm. manusia, pakai tenaga manusia. Ada juga yang pakai forklift atau Mm-mm. pakai alat berat yang lain. Ada juga yang pakai konveyor. Konveyor, istilah lagi nih, Konveyor itu konveyor. mesin otomatis yang memindahkan barang Oh. dari tempat penumpukannya Mm-mm. sampai ke kendaraan. Ya kalau kita mau bayangkan kayak eskalator di mall gitu loh Bu, Oh ya. memindahkan kita dari bawah ke atas gitu Oh kan. iya ya, saya tak Nah bayangin dulu seperti ya. itu Saya ya. bayangin di TP dulu ini. Jadi itu untuk muat muat komoditi-komoditi Heeh. tertentu yang curah biasanya. Seperti wood pellet ya, wood pellet. Wood pellet itu kayu olahan. Mm-mm. Jadi dari gudang itu akan dibawa mesin naik ke Mm-mm. atas dan diturunkan di dalam kontainer. Itu Canggih ya. ada konveyor. Wah, saya nih kapan-kapan boleh deh kalau apa Mas Teguh ngajak mahasiswa NSC nih ke pelabuhan, saya pengen ikut kayaknya. Ya, Seru silakan. kayaknya ya. Saya pengen naik itu tadi loh, konveyor. Boleh nggak? Jangan, jangan, Oh, Bu. jangan ya. Nanti tersesat. Saya takutnya nih kebawa kapal ya. Ya, begitu. Oh, jadi tapi memang selama berarti selama mengajar di Politeknik NSC sendiri nih, berarti mahasiswanya juga sudah sering diajak ke beberapa depo kah atau pelabuhan kah gitu, Mas? Ya, memang kalau saya pribadi, saya lebih memperkenalkan secara pengalaman di mata kuliah ekspor impor tersebut. Oh, gitu. Jadi kadang ini saya jujur ngomong apa adanya ya, Mm-mm, kadang mm-mm. teori itu kadang tidak sesuai dengan praktek. Ya kan? Iya, iya, iya. Makanya kita sesuaikan prakteknya yang seperti adanya di teori, seperti itu. Makanya lebih banyak kalau bisa saya outing kelas, ngajak teman-teman Mm-mm. keluar gitu. Untuk yang semester ini kemarin sudah saya ajak ke Tanjung Perak, tepi Wah, laut gitu ya. kepilah. Siapa Dan yang? rencananya minggu tenang nanti mau ada ke depo, ada kunjungan ke depo untuk mahasiswa semester 4 administrasi bisnis. Wah, keren banget ternyata ya. Ya, itu rencana. Tapi nanti setiap tahun ketika ada mata kuliah ekspor impor, kalau bisa kita upayakan untuk bisa hadir ke depo supaya melihat kegiatannya secara Mm-mm, langsung, mengerti administrasinya apa saja. mm-mm. Banyak sekali soalnya administrasi di sana. Oh, jadi enak ya kalau kuliah sambil outing kelas nih ya, langsung di apa pelabuhan atau di depo kan bisa langsung lihat Ya, betul. operasinya. Bisa langsung melihat proses, bahkan kita bisa melihat kalmar segede apa gitu, kalmar gitu. Dan kita bisa melihat penumpukan. Oh. Kalau kita secara umum kontainer itu kan sudah tinggi, itu sekitar high cube itu 2,9, 2 meter 90 cm ya. Heeh. Itu satu kontainer lah. Kalau di depo itu ada tumpukan sekitar 10 sampai 12. Tinggi sekali. Oh, berarti saat kunjungan ini teman-teman ini ya menggunakan safety. Iya, menggunakan APD, Bu. Oh, iya ya. APD standar ya, Ya, safety seperti yang pasti sepatu, helm. celana panjang, helm, kacamata, dan rompi. Oh. Ya, rompi itu digunakan untuk supaya kelihatan ada manusia. Oh, gitu. Jadi rompinya ini pasti warnanya mencolok Warnanya pasti ya. mencolok pasti gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Teguh atas pengalamannya ya. Ya, Nanti pokoknya sama-sama. kalau ada ke pelabuhan saya ikut, saya penasaran sama konveyor. Karena kan
nggak enak nih lihat di Google aja nih. Wah, kayaknya kalau lihat langsung saya pingin itu tadi ikut masuk ke Iya. kapalnya. Terima kasih ya Mas Teguh Iya, atas sama-sama. Terima kasih. pengalamannya terkait tentang apa nih unit kendaraan logistik Unit ya kendaraan logistik. untuk bongkar muat. Jadi kita tahu nih apa aja kegiatan saat akan melakukan kegiatan ekspor, ya Iya. kan? Nah, seru banget karena memang kita langsung mendatangkan praktisinya nih. Jadi tadi cerita itu wah lost gitu ya Mas ya? Iya. Karena memang itu yang dilakukan setiap hari. Iya, memang itu yang dilakukan setiap hari ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Sama-sama, Teguh. terima kasih. Oke, nah pemirsa, terima kasih atas partisipasinya dalam podcast kali ini. Jangan lupa selalu menunggu tayangan dari Rubarpot setiap hari Rabu malam di YouTube Politeknik NSC Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih.